bit erratic. This one Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. orgasmic proportions. Here we come. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Selamat sore Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada. Senang sekali untuk sore hari ini kembali hadir ada saya Ozi. Kembali menemani Anda di program Siul, prediksi dan ulasan sepak bola hingga nanti jam 4. Dan tentu masih bersama dengan Bung Dirham. Selamat sore Bung. Iya, selamat sore. Kabar sehat Bung ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita sudah mendekati gelaran akbar 4 tahunan sekali Bung Dirham. Ya. Piala Dunia 2022 di Qatar. Di mana untuk drawing atau hasil undian sudah keluar. Ada 8 grup Bung Dirham ya. Iya. Nah kita juga akan bahas untuk satu masing-masing grupnya Bung Dirham. Dari grup A sampai grup H. Dan kita langsung saja bedah satu persatu ya. Kalau untuk grup H sendiri, grup A dulu Bung Dirham. Iya. Ada tuan rumah Qatar, kemudian Ekuador, Senegal, dan Belanda. Kita mungkin bisa melihat tim mana yang mungkin bisa lolos begitu Bung Dirham ya. Kalau menurut Bung Dirham sendiri seperti apa gambarannya untuk pembagian grup ini? Ya, kalau kita lihat di grup A ini ya, Qatar, Ekuador, Senegal, sama Belanda. Nah, secara kualitas Belanda tentu lebih diunggulkan. Dia 3 kali runner up ya. Iya, iya. 3 kali runner up, belum pernah juara. Tentu pencapaian runner up itu juga satu prestasi yang belum pernah dicapai oleh Ekuador, Senegal maupun Qatar. Okay. Secara ini Belanda lebih diunggulkan. Tetapi kalau saya lihat sih sebenarnya di grup ini terjadi keseimbangan ya. Okay. Apalagi nanti di partai pembuka Senegal akan melawan Belanda ya. Nah itu kalau saya melihat itu partai 22 tahun yang lalu ya. Senegal Belanda ya. Senegal pernah melawan Prancis ya, juara bertahan waktu itu. Prancis juara dunia 98, dia ke Jepang, Piala Dunia Jepang dan Korea. Dia melawan Senegal dan di situ Senegal luar biasa ya, bisa menang 1-0. Nah, ini ada kemungkinan seperti itu nih. Karena kalau saya lihat secara kualitas tim Qatar walaupun sebagai tuan rumah itu dia tidak secara permainan sepadan lah. Ekuador apalagi kalau kita lihat mereka cukup baik di penyisian grup Piala Dunia ya. Terus ada Senegal juga tim yang cukup bisa membuat kejutan-kejutan. Akankah kejutan pertamanya itu adalah Belanda? Nah, dan kalau saya lihat dari 4 tim ini, kalau ini di luar bukan di atas kertas, saya berpendapat bahwa Senegal dan Ekuador akan menjadi favorit yang bisa lolos di grup ini. Saya tidak menafikan Belanda, tapi Belanda belum meyakinkan buat saya. Walaupun mereka bisa menahan Jerman lah kemarin ya, tapi tidak menjadi satu jaminan. Jerman kemarin hanya, saya pikir dia melihat beruntung ya. Dari sisi Flick itu kelihatan banget hanya memainkan tempo, kemudian melihat bagaimana celah-celah, tidak secara strategi ingin mengalahkan Belanda bukan, tetapi bagaimana permainan kolektivitas dari Jerman itu bisa semakin membaik. Jadi yang diarah itu buat Jerman bukan hasil ya, tapi bagaimana perkembangan permainan kolektivitas anak asuh Flick ya. Nah itu kalau saya lihat gitu. Jadi Belanda menurut saya belum meyakinkan. Bisa saja ini bisa jeblok ya, kalau tidak berhati-hati. Walaupun Belanda pun secara kualitas ya, kita bisa lihat ada Wijnaldum, di belakang ada
salah satu back yang disebut para pengamat sepak bola terbaik, back terbaik di dunia. Yaitu Van Dijk ya. Tapi pemain lain itu belum bisa mengimbangi ya. Memang ada Matthijs de Ligt, terus banyak bintang banyak, di Belanda. tapi juga tidak meyakinkan lah, kurang meyakinkan. Artinya berbeda dengan mungkin Belanda waktu di Afrika ya, yang di final melawan Spanyol. Itu Belanda memang luar biasa. Secara kualitas tim mereka punya bintang, terus kemudian permainan mereka juga bagus. Nah ini kalau menurut saya di grup ini Belanda kok agak mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Kalau tuan rumah sendiri ada kemungkinan masih bisa lolos? Ya, kalau tuan rumah pasti akan berusaha bermain baik ya. Baik. Walaupun permainannya mungkin ya juga belum meyakinkan juga, gitu kan. Mereka kan tidak dalam satu uji coba, yaitu artinya mereka tidak melalui fase kualifikasi, gitu kan. Mereka lolos karena memang tiketnya dia sebagai tuan rumah gratis, gitu kan. Berbeda dengan misalnya Iran misalnya. Penuh perjuangan. Ya, itu saya lihat dari grup ini. Dan kita masuk ke grup B. Ada Iran, Inggris dan Amerika. Sementara satu lagi masih menunggu hasil antara Wales ya. Dan juga ini Ukraina ya. Ukraina ini Swiss. Kita masih menunggu untuk Skotlandia Wales. ya. Skotlandia, sorry. Ya. Bagaimana Bung Diram? Apakah ada bisa nebak mungkin Inggris? Nah, kalau Inggris ini Inggris Amerika lebih diunggulkan pasti. Apapun yang terjadi Inggris Amerika ini menjadi unggulan. Tetapi suatu saat di satu grup ya, di 4 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu, Inggris juga kesulitan juga ketika satu grup dengan Amerika. Bahkan dia harus sampai di walaupun secara ketika dia tampil di kualifikasi meyakinkan. Apalagi Inggris kemarin runner up juga di Piala Eropa. Konsistensi yang sangat mental gitu. Pemain Inggris ya kita berharap karena mereka saat ini adalah kompetisi yang dinilai terbaik di dunia. Hanya saja minim striker Inggris yang menjadi raja gol gitu. Karena kan kita bisa lihat Kane kalah ya dengan striker lain. Misalnya di Liverpool ada Sané, Salah. Yang di luar Inggris, dari luar pemain Inggris ya. Iya. Tapi secara Inggris tetap satu tim yang diunggulkan di grup ini di samping Amerika. Amerika juga cukup bagus, ada Pulisic, ada McManamy, macam-macam ya. Kalau kita lihat dalam pertandingan playoff kualifikasi terakhir ya, mereka cukup meyakinkan lah. Kemungkinan untuk yang menghuni di grup B ini, Bung Dirham, di Euro playoff ini, apakah nanti Wales yang akan menemani? Bisa saja Wales atau yang lainnya. Baik, kita masuk langsung ke grup C, Bung Dirham. Ini ada bintang juga, Argentina. Messi masih main lagi di Piala Dunia kali ini ya. Ketemu dengan Arab Saudi, Meksiko, Polandia. Mungkin hanya Polandia, Bung Dirham ya, yang menjadi musuh terberat Argentina barangkali ya. Meksiko juga bisa membahayakan juga. Pernah Argentina juga tidak bisa mengalahkan Meksiko. Meksiko tetap menjadi satu kuda hitam yang paling mengkhawatirkan di grup C. Argentina, saya kemarin sangat tertarik dengan striker muda Argentina, nomor 9 saya lupa namanya. Javier siapa ya namanya? Itu kemarin betul-betul luar biasa. Dia seperti saya melihat bintang baru di tim nasional Argentina. Bisa jadi mungkin penggantinya Messi, Bung Dirham. Dia posisinya striker murni, bukan kalau Messi dia agak ke sayap ya. Tapi kalau saya lihat dia kayak Batigol lah, Batistuta. Saya melihatnya ini ada sosok penyerang baru yang luar biasa yang di Argentina yang baru kemarin bisa waktu lawan Uruguay kalau nggak salah, dia bisa cetak 1 gol dengan satu kesempatan yang sangat tipis, tapi dia bisa dan saya pikir banyak media menyoroti permainan dia. Julian Alvarez. Itu yang kemungkinan dia akan
akan menjadi bintang baru Argentina di Piala Dunia kali ini. Oke. Sementara kalau untuk Saudi masih belum bisa berbicara banyak Iya, ya. ini 3 tim. Saudi bukan kita menafikan ya, belum tentu dia bisa menang dengan Meksiko. Apalagi Polandia kemarin luar biasa ya, bisa menang melawan Swedia. Saya lihat wah full speed dari Polandia, dan Polandia ini seperti ketika zamannya Boniek ya, Lato itu tahun 74, 78 itu luar biasa Polandia tampil di Piala Dunia. Nah ini apalagi mereka punya Lewandowski ya, tentu ini satu keuntungan bagi Polandia ya, kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Nah tergantung antara Meksiko dan Polandia, apakah mereka bisa. Nah kalau Argentina saya yakin pasti meyakinkan untuk lolos grup. Lebih gampang lah ya daripada 3 tim lain. Ya, satu lagi Bu Dirham, kita masuk ke grup D sebelum kita bahas 4 grup sisanya. Ada Prancis, Denmark, dan Tunisia. Prancis mungkin yang paling mudah Bu Dirham. Ya, Prancis beberapa pengamat mengatakan ada satu keberuntungan jika Prancis itu satu grup dengan Denmark pasti akan lolos. Nah kita lihat Prancis juga kalau saya lihat perkembangan tim nasionalnya itu dinamikanya cepat sekali. Pemain yang misalnya menjadi tim inti 4 tahun yang lalu belum tentu, kecuali paling Mbappe ya. Mbappe. Kayak misalnya Pogba aja masih diragukan ya. Dia tidak akan bisa, harus bersaing dengan pemain-pemain lain. Dan kita melihat hanya mungkin Hugo Lloris yang tidak tersaingi di itu ya. Kalau yang lain seperti Griezmann, pasti striker mereka kan Prancis juga banyak punya banyak pilihan. Ya itu kelebihan dari Prancis. Nah tentu Tunisia kemarin juga bagus dan satu saat bisa bisa membuat Denmark terjungkal nih kalau menjadi sandungan ini ya. Oke. Baik, masih ada 4 grup lagi, nanti kita akan bahas Bung Dirham, termasuk juga ini atensi dari pendengar sudah masuk, nanti kita akan sampaikan juga. Jadi pastikan masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik.